Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Saya Fatsamal Namulisin, dan yang di samping saya Aulia, yang di sana Upun Maulana, dan yang merekam Irfan. Saya berniatan kesini untuk mempertanyakan atau menggali informasi terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di desa. Sebelum saya melanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kepada Bapak, mohon izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Oke, terima kasih. Itu pun saya mohon izin perkenalkan, nama saya Usfiatna. Saya di desa sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, atau sering dikatakan ada di unsur pemerintahan desa di bagian LPM, dimana secara tugas dan fungsi dan kewenangan itu dalam mendorong pemberdayaan yang sifatnya di masyarakat dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan kepemudaan, masyarakatan ataupun budaya dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan dari kami yaitu dapatkah Bapak menjelaskan bentuk kegiatan masyarakat di desa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Oke, ya. Mengenai nilai-nilai Pancasila di desa, tentunya desa sendiri itu diatur oleh undang-undang, di mana undang-undang tersebut merupakan bagian daripada rule ataupun aturan yang memang tidak terlepas daripada nilai-nilai Pancasila. Apa saja yang memang termaktub ataupun kegiatan-kegiatan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, ya, diantaranya tentang kemasyarakatan. Di desa, setiap kali mengadakan kegiatan itu berdasarkan musyawarah. Maka di desa itu ketika akan melaksanakan kegiatan-kegiatan selalu diikut sertakan dalam beberapa rumusan. Yang pertama, rumusan musdus. Apa itu musdus? Musyawarah kedusunan. Nah, itu dilanjutkan kepada musrembang des. Apa itu musrembang teh? Musyawarah tingkatan desa. Nah, itu poinnya, rujukannya kemana? Mungkin itu lebih ke poin-poin Pancasila ya tentunya. Di poin berapa kira-kira yang berhubungan dengan kemasyarakatan? Kemusyawarahan ada dalam sila keempat Ya. Nah, itu tentunya. Barangkali cukup jawabannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu nilai Pancasila apa yang terrefleksi dalam proses musyawarah tersebut? Nah, dalam nilai Pancasila apa yang terrefleksi? Nah, terkait pengambilan keputusan. Ada juga kaitan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tentunya di dalam merumuskan sebuah permasalahan dalam konsep bermusyawarah, di sana kan diikut sertakan ada unsur dari ketokohan, ada dari unsur kepemudaan, ada dari unsur ulama ataupun masyarakat biasa, ke RT-an, ke RW-an, kepunduhan. Tentunya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya di sana bebas untuk memberikan sebuah
masukan ataupun pandangan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam lingkup masyarakat desa? Nah, pengambilan dalam lingkup masyarakat desa itu jelas diatur oleh undang-undang desa, di mana mekanismenya berasaskan dari rakyat oleh rakyat untuk Rakyat. rakyat, demokrasi lah. Itu. Kemudian Menurut Bapak, sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila berkontribusi terhadap keharmonisan masyarakat desa? nah, sejauh mana jelas kalau di desa itu bernilaikan berdasarkan berlandaskan Pancasila. Sangat menerapkan situasi prinsip-prinsip ataupun sila-sila Pancasila, yang dimana Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa, penuh akan kegiatan-kegiatan yang memang berdasarkan keagamaan, ketuhanan, ketauhidan. Karena di desa Cintaraja tersendiri itu dominan masyarakat itu banyak yang memang kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok keagamaan, budaya-budaya kita budaya-budaya pesantren, kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tidak langsung tindakan-tindakan yang desa itu lebih mementingkan berprinsip kepada keadilan, karena konteks adil itu tidak harus sama kan. Contoh, bukan berarti perempuan dan laki-laki itu konsepsi pemerintahan itu adil harus sama. Kalau misalkan dapat kue setengah ya harus setengah, enggak gitu juga. Tapi keadilan di sana itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Apakah adil ketika saya ngerokok, saya kasih rokok 1 batang hewang gitu, kan nggak adil kan bagi perempuan kan ya, karena mungkin perempuan yang di sini itu tidak merokok. Nah, begitupun juga sama di desa. Contoh kasus ketika permasalahan bansos, nah pasti banyak yang nggak adil. Orang tuh katarima, orang tuh narima, nasi itu buat narima, eta kina-kina deket jeung RT, muncul asumsi adil, muncullah asumsi nggak adil. Tapi kan untuk saat ini mengenai bansos yang terjadi di masyarakat, itu kan desa hanya sebatas fasilitator, di mana spesifikasi pembagiannya itu menurut desil. Kalau kemarin desilnya desil 5, 4, 3, 2, 1. Kalau sekarang kan desil 6. Desil 5, 4, 3, 2, 1 itu menengah ke bawah. Kalau desil 6 kan menengah ke atas kira-kira. Tapi kan itu kita hanya sebatas fasilitator. Mungkin yang kemarin konsepsi adilnya teu adil sana desa, punya si itu nu menang misalnya. Ai kurang tuh menang, tapi ketika sekarang menang, nah sana urang ayeuna posisina teu kabagian, ari kamari kabagian, ayeuna teu kabagian. Kan mindset yang terbangun itu di desa ataupun di masyarakat seolah-olah hari ini masyarakat itu digaji. Ya kan? Padahal kan kita sudah memberikan tingkat keadilan di mana sok ayeuna bedang geus kabagian, tinggal anu teu kabagian. Nah, itu kan konsepsi adil yang memang secara dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pada ending akhirnya ke sana. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan-kegiatan seperti gotong royong yang ada di dalam desa Cintaraja tersebut yang berdasarkan nilai-nilai nasionalisme Kesatuan Indonesia? Kita sering mengadakan kegiatan gotong royong yang mungkin dilaksanakan, ada yang memang itu luar biasa. Ketika negara memberikan sebuah jaminan sandang, pangan, papan, ya kan? Sandang, pangan, Papan. papan. Sandang itu apa? Makanan. Pangan itu? Sandang itu apa? Pakaian. Pakaian. Pangan, Makanan. papan, Rumah. Nah ini. Nah, kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya ini menguras tenaga, ekonomi dan lain sebagainya. Ketika ada kegiatan gotong royong papan, di mana ada pembangunan rumah tidak layak huni. Nah, itu yang memang menjadi sebuah
ikonik secara nasional. Karena kan masa di desa gitu kan ya, aya anu memang posisinya mempunyai beban jiwa banyak, terus kemudian rumahnya tidak layak huni. Nah itu kita sering dorong ayo masyarakat untuk berdorong bergotong royong. Contoh kasus yang beberapa waktu yang lalu kita ada kegiatan gotong royong membangun rumah, yang dimana rumah tersebut dihidupi ditempati satu jompo yang yang tunanetra, yang dua tidak mempunyai pekerjaan, dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Rumah posisinya udah mau runtuh, kritis lah. Akhirnya kita membuat sebuah gotong royong dengan RT, RW, lingkungan yang ada di wilayah itu. Kita minta bantuan kepada donatur, lain-lain sebagainya. Alhamdulillah dalam jangka waktu 3 minggu rumah tersebut menjadi rumah layak huni. Yang biasanya hujan bocor sekarang nggak ada. Yang kekhawatiran ketika angin datang takut roboh ataupun datang hujan takut roboh, hari ini sudah layak huni. Kira-kira itu mendominasi terkait implementasi daripada nilai-nilai Pancasila. Itu ya adik-adik sekalian. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Mungkin wawancara pada kegiatan hari ini dicukupkan sekian. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat di desa Bapak tersebut. Kegiatan gotong royong yang dilakukan secara rutin mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan. Karena menumbuhkan kepedulian sosial, solidaritas, dan kerjasama tanpa memandang perbedaan latar belakang masyarakat. Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah desa menunjukkan penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Proses ini memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mencerminkan prinsip kebijaksanaan kolektif. Sikap toleransi antar warga dalam kehidupan beragama juga menegaskan pengalaman sila ketuhanan yang Maha Esa yang dijalankan secara inklusif dan harmonis. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman etis dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di desa. Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut berkontribusi signifikan dalam menciptakan tatanan sosial yang rukun, adil, dan berkeadaban serta memperkuat koherensi sosial di tingkat lokal. Terima kasih atas penjelasan atau pengetahuan yang telah diberikan Bapak terhadap kami sebagai mahasiswa yang harus menjunjung nilai-nilai Pancasila untuk diimplementasikan maupun di lingkungan kampus atau di lingkungan masyarakat. Baik, mungkin itu saja wawancara dari kami. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Lihat nih.